البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita membaca sebagian hadis yang menetapkan mitsaq yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Adam dan semua zuriyahnya, semua keturunannya. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Wa rawal Imam Ahmad aidha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu lirrajuli min ahli an-nari yawmal qiyamah ara'aita law kana laka ma 'ala al-ardi min syai' akunta muqtadiyan bihi akunta muftadiyan bih. Sampai sini. Qala fayaqulu na'am. Qala fayaqulu qad aradtu minka ahwana min dhalik. Yarhamukallah. قد أخذت عليك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا فأخرجاه في الصحيحين أيضا. Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada seorang laki-laki dari kalangan penduduk neraka pada hari kiamat, bagaimana pandanganmu seandainya engkau memiliki apa-apa yang ada di muka bumi ini? Itu segala sesuatu yang ada di muka bumi itu milikmu. Apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Ini pertanyaan diajukan kepada seorang yang apa? Yang dimasukkan ke dalam neraka dan merasakan atau melihat betapa dahsyatnya azab neraka pada hari kiamat. Kemudian ditawarkan, bagaimana pandanganmu seandainya engkau memiliki semua yang ada di muka bumi ini, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya untuk bisa selamat dari neraka? Fayaqulu na'am, maka dia mengatakan iya. Setelah melihat azab atau merasakannya, berharap untuk bisa menebusnya dengan semua apa yang dia miliki. Bahkan walaupun seandainya memiliki bumi beserta isinya secara keseluruhan, akan digunakan untuk menebusnya. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh aku telah menghendaki darimu sesuatu yang lebih ringan dari hal tersebut. Aku telah mengambil darimu suatu perjanjian. Naam, di punggung Adam, untuk engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, akan tetapi engkau enggan kecuali menyekutukanku dengan sesuatu. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian yang awal dulu, ketika semua dikeluarkan dari anak keturunan Adam, semuanya dikeluarkan, dan dimintai perjanjian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Padanya isbat tentang apa? Tentang al-mitsaq, tentang perjanjian yang diambil dari Adam dan anak keturunannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika ahaditsu ukhra aidha
kulluha dalatun ala anna Allah istakhraja dzurriyyata Adam min sulbih wa mayyaza baina ahli an-nar wa ahli al-jannah. Dan pada hal tersebut hadis-hadis yang lain yang banyak semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbinya dan membedakan antara penduduk neraka dan penduduk surga. Sudah ditetapkan. Nah, sudah dipisah mana yang ahlul jannah, mana yang ahlun nar. Wa min huna qala man qala innal arwaha makhluqatun qabla al-ajsad. Dari sinilah muncul orang-orang yang mengatakan sungguhnya roh-roh itu diciptakan sebelum jasad. Nah, kenapa? Karena apa? Karena hadis tadi dikeluarkan semua anak keturunan Adam. Ini menurut pendapat mereka. Dan hal ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim secara panjang lebar dalam kitab Ar-Ruh yang Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala dalam syarahnya ini mengambil dari kitab tersebut. Di antara para imam yang menyatakan bahwasanya ruh tercipta sebelum jasad yaitu Abu Nasr Al-Marwazi dan Ibnu Rahawih, demikian pula Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan hadis-hadis dikeluarkannya anak keturunan Adam ini. Qala wa hadzal athar la tadullu ala sabqil arwahil ajsada sabqan mustaqirran thabita. Dan athar-athar ini tidaklah menunjukkan bahwasanya roh itu mendahului jasad. Naam. Dengan apa? Dengan pendahuluan yang tetap, dalam artian dia mendahului jasad secara tetap itu tidak. Nah, wa ghayatuha an tadulla ala anna bariyaha wa fatiraha subhanahu sawwara an-nasamah wa qaddara khalqaha wa ajalaha wa amalaha. Dan puncak dari pendalilan yang ditunjukkan dalam asar-asar tersebut bahwasanya asar-asar tadi menunjukkan kalau zat yang telah menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala sawwaran nasamah, yaitu membentuk anak keturunan tersebut dan menetapkan penciptaannya serta ajalnya dan amalannya. Wastakhrajatil kaswar min madatiha thumma a'adaha ilaiha. Allah Subhanahu wa taala keluarkan bentuk-bentuk itu dari madahnya kemudian dikembalikan lagi. Wa qaddara khuruja kulli fardin min afradiha fi waqtihil muqaddar lahu. Kemudian Allah tetapkan keluarnya masing-masing individu dari anak keturunan Adam tersebut pada waktu yang telah ditetapkan untuknya. Jadi saat itu ya cuma digambarkan dalam artian menurut pendapat Ibnu Abil Izz, dikeluarkannya anak keturunan Adam yaitu apa? Allah bentuk dalam bentuk nasamah, kemudian ditakdirkan penciptaannya, ditakdirkan ajalnya, amalannya, kemudian dikembalikan. Kemudian nanti setelah sampai pada waktu yang ditetapkan untuk dia keluar, baru dia keluar tercipta secara sempurna. Wala yadullu ala annaha khuliqat khalqan mustaqirran wa istamarrat mawjudatan natiqatan kulluha. Dan athar tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya ruh-ruh tersebut diciptakan dengan penciptaan yang tetap dan terus-menerus ada. Natiqatan kullaha, dalam keadaan mampu berbicara secara keseluruhan. Fi mawdi'in wahid, di satu tempat. Thumma yursilu minha, thumma
yursalu minha ilal abdani jumlatan ba'da jumlatin kama qala Ibnu Hazm. Kemudian ya semua roh itu terkumpul menurut ini. Ya semua roh terkumpul kemudian baru dikirim sebagiannya menuju ke badannya masing-masing. Nah, sesuai waktu yang ditetapkan. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm dan ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah, kawan. Hadza laisa alaihi dalil. Adapun dalil bagaimana? Jawaban secara ringkas yaitu adillah tadullu ala ikhraji suwarihim wa laisa sarihan annaha arwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala keluarkan dalam bentuk mereka. Ya, ini tidak sharih bahwasanya itu apa? Adalah roh-roh. Nah, tidak sharih bahwasanya itu adalah roh yang tetap ya penciptaannya. Fahadha la tadullu al-atharu alaihi. Nah, ini asal tidaklah menunjukkan tentangnya. Naam, ar-Rabb subhanahu yakhluqu minha jumlatan ba'da jumlatin. Iya benar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keturunan Adam tersebut naam, sekelompok setelah sekelompok, ya satu demi satu. Tayyib. Kama qalahu 'ala al-wajhi alladhi sabaqa min at-taqdir bihi 'ala al-wajhi alladhi sabaqa bihi at-taqdirul awalan. Sebagaimana dia katakan, nah, taib, 'ala al-wajhi alladhi sabaqa bihi at-taqdiru awalan, yaitu tercipta sesuai dengan apa? Sesuai dengan takdir yang telah mendahului, takdir yang awal dulu. Jadi tidak akan melenceng dari ketetapan yang awal. Fayaji'ul khalqu al-khariji mutabiqan litakdir sabiq, sehingga makhluk itu terwujud betul-betul mencocoki sesuai dengan takdir yang telah lalu. Kasya'nihi subhanahu fi jami'i makhluqatihi, sebagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala pada semua makhluk-makhluknya, di mana makhluk tercipta dengan penciptaan yang tidak akan keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan. Fa innahu qaddara laha aqdaran wa ajalan wa sifatin wa hayat thumma abrazaha ila al-wujudi mutabiqatan lidzalika at-taqdiri as-sabiq. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk makhluk-makhluk tersebut takdirnya dan ajalnya serta sifat-sifat dan keadaan. Ini semuanya sudah ditetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam wujud ini betul-betul sesuai dengan takdir yang telah lampau itu. Naam. Qala fal atharul marwiyatu fi dzalika innama tadullu 'alal qadri sabiq. Fabaduha yadullu ala annahu subhanahu istakhraja amthalahum wa suwarahum wa mayyaza ahla sa'adati min ahli syaqawah. Naam. Adapun athar-athar yang diriwayatkan tentang hal tersebut hanyalah menunjukkan tentang apa? Takdir yang telah lampau ini, takdir yang azali namanya apa? Sebagian yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang semisal dengan mereka. Dan bentuk-bentuk mereka kemudian apa? Membedakan antara orang-orang yang akan bahagia dengan surga dan dari orang-orang yang celaka. Jadi sudah dipisah-pisah. Makanya kita hidup di dunia ya tinggal apa? Tinggal beramal saja. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, bukan kemudian berpangku tangan menyerah kepada takdir. Kenapa? Karena takdir perkara yang gaib kita tidak mengetahui, tapi masing-masing akan dimudahkan dengan perkara yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia memang diciptakan untuk surga, akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau dia diciptakan untuk neraka, maka akan apa? Mudah baginya beramal dengan amalan penduduk neraka. Oleh karena itulah kita dibekali akal. Untuk menggunakan akal tersebut memilah dan memilih, memahami ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Makanya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas dalam masalah ini, wa ya'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena masing-masing akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nah, kalau untuk surga ya akan dimudahkan. Ada rasa ringan di hatinya beramal. Nah, tapi kalau diciptakan untuk neraka wal'iyadu billah ya akan diarahkan pada hal-hal yang mencelakakannya berupa kemaksiatan, kesyirikan ataupun kekufuran wal'iyadu billah. Baik, mungkin itu dulu. Nah, nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahi rabbil alamin.